Video ini adalah bagian ketiga dari dua video sebelumnya yang berjudul mengenang kembali Andromax series. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah Andromax C2, penerus dari Andromax C yang sebelumnya. Andromax C ini benar-benar sukses di pasaran Indonesia. Andromax C2 dirilis dengan harga 649.000. Jika dibandingkan dengan Andromax C, ada beberapa perbedaan. Yang pertama, pada SoC-nya. Andromax C2 memakai Qualcomm MSM8210 dual core 1,2 GHz, sedangkan Andromax C menggunakan Qualcomm MSM8625 dual core 1 GHz. Karena SoC-nya berbeda, tentu saja GPU-nya juga berbeda. Andromax C2 memakai Adreno 302, sedangkan Andromax C menggunakan Adreno 203. Untuk perbedaan lain ada pada kamera utama. Andromax C2 sedikit lebih baik, yaitu 3 megapiksel, sedangkan Andromax C hanya 2 megapiksel. Dan perbedaan terakhir ada pada kapasitas baterai, di mana Andromax C2 memiliki kapasitas baterai sebesar 1500 mAh dan Andromax C hanya 1420 mAh. Selanjutnya yaitu Andromax Z, dirilis dengan harga 2.799.000, membawa dual SIM dengan konfigurasi CDMA plus GSM, jaringan internetnya FWA, layar IPS LCD 5,5 inci dengan resolusi HD. SoC yang digunakan adalah MediaTek MT6589T quad-core 1,5 GHz Cortex A7. Sedangkan untuk GPU-nya adalah PowerFR SGX 544, RAM 1 GB, internal 8 GB, sistem Android Jelly Bean, kamera utama 8 megapiksel, kamera depan 2 megapiksel, dan kapasitas baterainya 2500 mAh. Bisa dikatakan kalau Andromax Z ini adalah HP termahal dari Andromax series. Selanjutnya adalah Andromax G, dirilis dengan harga 799.000, menggunakan dual SIM dengan konfigurasi CDMA plus GSM, jaringan internetnya FWA, layar IPS LCD 4 inci dengan resolusi 480x800. SoC-nya Qualcomm Snapdragon MSM8225Ki dual core 1,5 GHz Cortex A5. GPU yang digunakan adalah Adreno 203, RAM 512MB, internal 4 GB, sistem Android-nya Jelly Bean. Kamera utama 3 megapiksel dan terdapat kamera depan dengan resolusi 1,3 megapiksel. Kapasitas baterainya sebesar 1500 mAh. Andromax G juga cukup viral karena dengan harga yang terpaut sedikit dengan Andromax C dan Andromax C2, Andromax G sudah mendapatkan layar IPS yang tentu saja lebih baik jika dibandingkan dengan layar TFT milik Andromax C dan Andromax C2. Selanjutnya adalah Andromax i2, penerus dari New Andromax i, dirilis dengan harga 1,199 juta. Perbedaannya jika dibandingkan dengan New Andromax i, yang pertama adalah SoC-nya. Andromax i2 menggunakan Qualcomm MSM8225Ki quad-core 1,5 GHz Cortex A5, sedangkan New Andromax i hanya dual core saja. Perbedaan selanjutnya adalah kapasitas RAM. Andromax i2 menggunakan RAM 1 GB, sedangkan New Andromax i masih menggunakan RAM 512 MB. Perbedaan terakhir ada pada kapasitas baterai. Andromax i2 baterainya 2000 mAh, lebih tinggi daripada New Andromax i. Selanjutnya Andromax U3, dirilis dengan harga 2.100.000. Jika dibandingkan dengan pendahulunya yaitu Andromax U2, terdapat dua perbedaan. Yang pertama adalah layarnya. Andromax U3 membawa layar yang lebih besar yaitu 4,7 inci. Dan yang kedua adalah pada baterainya. Baterai Andromax U3 lebih besar 100 mAh yaitu 1800 mAh. Selain dari kedua itu, semuanya sama saja. Jadi walau dibilang penerus, rasanya HP ini tetap sama. Lanjut ke Andromax G2, dirilis dengan harga 850.000. HP ini adalah penerus dari Andromax G.
cukup banyak perbedaannya. Yang pertama ada pada layar. Andromax G2 layar lebih besar yaitu 4,5 inci. Tetapi jenis layar pada Andromax G2 malah lebih jelek. Andromax G sudah pakai IPS, tapi Andromax G2 masih jenis layar TFT. Jadi layar lebih besar tetapi kualitas malah turun. Perbedaan selanjutnya ada pada SoC. Andromax G2 sudah pakai quad core, sedangkan Andromax G masih dual core. Perbedaan terakhir ada pada kamera depan dan kamera belakang. Andromax G2 kamera belakang 5 megapiksel dan kamera depan 2 megapiksel. Lebih baik dibandingkan Andromax G yang masih 3 megapiksel dan 1,3 megapiksel. Sistem Android pada Andromax G2 juga lebih baru, yaitu KitKat. Perbedaan terakhir ada pada baterai yang lebih besar, yaitu 1750 mAh. Selanjutnya adalah Andromax i3 dan i3S yang dirilis dengan harga yang sama, yaitu 1,5 juta. Di atas kertas, spesifikasinya nyaris sama. Perbedaannya ada pada desain bodinya. Hal ini dikarenakan Andromax i3 dibuat oleh Hisense, sedangkan Andromax i3S dibuat oleh Haier. Perbedaan lain ada pada baterai, di mana Andromax i3S sedikit lebih besar, yaitu 2200 mAh, sedangkan Andromax i3 hanya 2000 mAh. HP selanjutnya adalah Andromax G2 QWERTY, dirilis dengan harga 850.000. Smartfren cukup berani dengan merilis HP ini. Di saat merek lain mencoba menghilangkan keypad dan HP-nya hanya layar saja, Andromax malah berani merilis HP yang punya keypad QWERTY. Untuk spesifikasinya sama persis dengan Andromax G2, tetapi tentu saja layar lebih kecil untuk memberikan ruang pada keypadnya.